semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi sebelum kita mulai, ada kabar baik, kita udah sembuh dari COVID. Jadi kemarin itu kita kiranya kita DBD atau tipes. Waktu itu agak salah nulis sih, kita bilang kita DBD sama tipes. Ternyata pas keluar hasilnya ternyata tidak, ternyata COVID. Memang pertama kali awalnya negatif dulu. Nah untuk merayakan kita udah sembuh, akhirnya kita langsung jalan-jalan keluar kota nih. Kita sekarang lagi ada di Pontianak. Hari ini kita bakal hunting ikan sedapatnya aja. Kita sekarang lagi ada di salah satu pembesaran di daerah Serdam ya, daerah Serdam. Jadi di sini unik banget teman-teman. Di sini ada ikan 200 ekor yang saya sedikit lihat ada yang baru itu sebenarnya. Akuarium di sini itu backgroundnya warna pink, tapi katanya si Arnold, katanya ini udah lama di Cimeru juga pink. Udah lama. Cuman mungkin karena ini semuanya pink, gue baru nyadar. Ya. Nah jadi di sini sebenarnya partainya ada yang menonjol dua, kalau menurut mata saya, tapi semuanya sih bagus gitu loh. Yang lainnya itu masih kalah ukuran sebenarnya. Kayak nomor 9D dan nomor 9 yang ini itu ukurannya masih kecil-kecil. Nah kita di sini ada naksir dua partai, kayaknya totalnya 60 ekoran. Nah partai ini ya teman-teman lihat sendirilah pokoknya ini ya. Kalau menurut saya ini udah super banget, karena kalau lihat dari karakter potensi warnanya, dari warna ekornya, dari keklosan ekornya, dari gedenya ekornya, itu udah bagus banget. Nah kalau teman-teman nanya kok dayungnya nggak disebutin, iya dayungnya masih terbilang panjang tapi belum sampai yang panjang banget. Dan biasanya ikan dayung yang panjang-panjang banget itu munculnya nanti di sekitar 25 cm. Itu udah selalu tuh kayak gitu kalau di saya. Nah teman-teman punya pengalaman nggak sih ngegedein ikan yang darinya tadinya kecil, dayungnya agak pendek, nanti pas gedenya jadi panjang-panjang gitu. Dari sini pakan utamanya masih ikan gabus ya. Itu hal yang paling kita susah dapetin di Jakarta, karena setiap kali kita beli nyampe ke toko selalu udah mati. Nah akhirnya kita bekuin dan kita coba kasih yang beku, itu tidak sebagus kalau dia hidup. Sedikit teori mungkin karena waktu itu kalau misalnya hidup dia mungkin akan ngejer sehingga ada pergerakan ekor dan segala macamnya, kita masih nggak tahu juga. Cuman so far di Jakarta itu kita bisa akalin pakai ikan mas. Nah ikan mas itu harus dikarantina. Nah buat teman-teman yang tahu cara ternakin ikan mas dengan metode yang bersih, jadi bisa pastikan ikan masnya nggak ada jamur, nggak ada penyakit dan segala macam, boleh kontak saya atau Tes Aquatic. Nanti mungkin kita akan mencoba juga untuk kegedean pakai ikan mas yang kalian bilang bersih itu. Nah kalau misalnya bagus semuanya, mungkin kita akan bisa ambil terus menerus. Nah kurang lebih ini dua partai yang kita sudah booking, 9C sama 9A. Nanti kita juga bakal cari partai lainnya, kita bakal cari ikan medium, kita bakal cari ikan large. Pokoknya kita bakal cari ikan dan kita bakal paparkan ada ikan apa aja di sini. Tapi ikan ini belum akan kita pakai untuk kontes, karena tahun ini kita kayaknya agak sedikit istirahat dulu. Jadi kita tahun ini cuma mau mengamati aja. Saya nggak tahu sih nanti Hans sama Coronel gimana. Cuman kalau dari Micret kita akan sedikit beristirahat. Bukan artinya ikan kita nggak siap juga. Sebenarnya ada yang siap nih, beberapa cuplikan ikan yang siap. Nah cuman kita tahun ini memilih untuk menjadi penonton, karena kita lihat kontesnya udah banyak banget dan memang agak sedikit capek, jadi kita nonton aja. Nah ini partai 9C dan 9A.
Nah, jadi teman-teman di sini selain kita ambil partainya, kita ambil ilmunya sedikit. Jadi tadi saya bilang di sini pakai warna pink karena saya udah ngobrol sama yang pelihara dan segala macam. Karena tujuannya kalau misalnya dia pakai background warna putih, biasanya memang warnanya jauh lebih bersih. Tapi biasanya warna ekornya itu merahnya kurang. Jadi dia ambil intensitas yang warnanya masih ada ke arah putihnya, tapi masih ada ke arah yang gelapnya juga. Karena pink itu kan perpaduan merah sama putih kan, jadi ada yang gelap ke terang, jadi ini di tengah-tengah. Dan memang sih ada benar juga kalau dilihat, memang karakter ekornya semua warnanya merah-merah semua kan teman-teman. Tadi udah lihat juga partai yang kita booking. Nah, itu satu ilmu yang kita bisa petik hari ini. Ya menurut saya sih baru, karena saya baru pertama kali lihat. Nah, terus ini kita lihat lagi. Ternyata kalau misalnya mau nguras di sini, ini pakai sistem overflow teman-teman. Jadi di sini ada pipa overflow-nya. Nanti dia isi dari sini, masukin air, dan dia akan langsung mengalir ke bawah sini. Nah, yang sayangnya ini mungkin sistem overflow-nya ini dipakai untuk pergantian airnya. Tapi kan masih ada itu kotor-kotornya, nanti itu bakal disedot. Nah, ini pompanya ini dari dalam masuk ke atas dan dibikin seperti pipa seperti ini. Jadi ini ada shock ya namanya ya. Terus ini ada yang berubah jadi gede, dibikinin pipanya lagi. Nah, kalau teman-teman sadari ini dibuat seperti kucuran gini. Nah, ini juga membantu supaya kotorannya tersaring lebih maksimal. Nah, di dalamnya ini lagi ada UV-nya juga. Kalau teman-teman lihat ada sinarnya sedikit gitu nih. Kelihatan nggak sih kalau gitu? Nggak kelihatan ya. Ya pokoknya di dalamnya ada UV-nya teman-teman. Nah, di sini tuh mereka ngegedein sebenarnya dari telur karena mereka sebenarnya punya kolam sendiri. Nah, posisi ikan yang tadinya masih telur itu kurang lebih kalau diputerin kayak gini nih. Nah, ini yang dari telur nih diputerin seperti ini. Ya, mati ya? Enggak. Gitu. Nah, ini juga membutuhkan teknik yang lumayan advance teman-teman, karena kalau misalnya yang muternya nggak bagus, biasanya terjadi cacat di dayung ya Pak ya. Cuman kalau puterannya bagus seperti ini dan konstan, bisa menyerupai waktu dia lagi dari mulutnya, biasanya jadinya mulus-mulus semua. Kalau nggak berputar pun katanya telurnya juga mati. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk ke destinasi berikutnya. Yuk. Makasih ya Pak. Ya. Nah, kita udah sampai tempat kedua. Kita mau honey ikan gede. Ini punya call event. Nah, ini agak susah karena ya teman-teman tahu kalau misalnya call event ini harganya agak fantastis. Jadi kita lihat dulu ikannya. Hari kita jalan rame-rame, ada Han, ada Ronald juga. Jadi saya bakal lihat bersama-sama. Nanti uangnya urusan Ronald karena saya nggak ada duit. Guys. Welcome guys. Jadi kita udah nyampe nih di sini. Hah? Banyak banget ikannya hari ini. Jadi ada hitungan albino, ada ikan-ikan yang tanggung-tanggung. Nah, yang kita ikat tuh ikan yang 40 cm sampai 50 cm ke atas. Di sini tuh memang ada ikan gede juga nih. Misalnya di tank gede ini tanknya lumayan besar. Ini berapa besar nih Enel kira-kira kalau gini tanknya ya? Ini 3 meter. 3 meter kali 1 ya? Ya. Ini kayak sebenarnya kayak glass pond ini udah hitungannya ya. Sebenarnya ini kalau dilihat ikannya ini juga bagus-bagus nih tuh. Ekornya ngekos banget tuh. Sebenarnya pada panjang-panjang. Ini pasti ada rahasianya. Nih. Kayak gini nih lihat tuh. Gimana caranya tuh. Colifen ini gedenya dari anakan juga. Ya. Dari telur apa dari 20 cm? Dari kecil kok. Dari kecil. Nah, dari 20 cm ke segini ini kalau kita lihat kan memang agak bagus.
ini banyak sampahnya nggak sih? Soalnya saya kan selalu promosiin ke orang luar pembesaran udah pasti untung. Nah kalau ngeliat kayak begini kan untungnya di depan mata memang. Tapi memang ada satu biji tuh, lihat tuh not yang kecil tuh di show deh. Ada satu kan yang kecil segala macem gitu-gitu. Kalau khusus yang kecil itu ikan yang kemarin saya belajar oprek mata kok. Oh beda batch. Bukan kelompok itu. Nah tapi kalau dari 20 cm rame-rame seperti ini, tingkat keberhasilannya sampai kayak gini tuh berapa persen sih? Apa susah banget atau memang kasih makan aja pun kadang-kadang bisa hit kayak begini? Apa sih yang mempengaruhi sih kok sampai bisa kayak gini? Saya sih agak kagum. Jadi kalau beli genetik bagus, asal kasih makan pun pasti jadi gini. Enggak, kalau makan juga bukan asal kasih makan kok, sesuai pakannya ya kok ya. Yang kita anjurkan dan airnya yang bagus ya. Dan hasilnya puji Tuhan memuaskan lah kok. Nah, maksudnya kalau air yang bagus itu kan berarti kita ngomongin masalah ganti air. Iya, ganti air. Jadi sehari tuh kalau bisa minimal satu kali. Oke, itu kan mudah tuh. Nah yang susah tuh kan porsi makan dan segala macamnya. Itu gimana kalau misalnya tiba-tiba saya lagi mau jual partai, supaya minimal yang beli partai itu paling nggak ada untung deh gitu. Makannya tuh gimana tuh, kayak apa mesti di push, apa mesti ditahan-tahan, apa mesti kadang di push kadang ditahan, kan bingung kita. Kalau makan sih sesuai, kalau misalnya kelancaran BAW-nya bagus ya kita push aja nggak apa-apa kok. Oh jadi tergantung pencernaannya dia. Jadi kita lihat dia udah atau belum. Udah langsung kasih lagi, langsung kasih lagi gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada patokan 1, 2 kali, 3 kali, lebih ke arah kayak BAB-nya dong. Kalau kecilnya sepertinya lebih dari sekali kok. Bener pasti. Kalau kecil kan dia aktif, BAB-nya cepat. Kalau besar udah nginjak ukuran segitu ya tetap minimal sekali sehari, ya kan? Oke. Kebanyakan sih sekali, tapi makannya kenyang gitu kok. Nah ini disiapkan untuk dijual, karena di sini kebetulan ada Ronald dan lain-lain. Apa untuk indukan? Indukan kok. Nah ini selalu banyak kan yang begini-begini akhirnya jadi indukan juga ya kalau di Coliven ya. Kedepannya kita dapat keturunan yang baik kok. Karena kalau kita lihat memang secara anatomi badannya tebel banget, dayungnya panjang banget tuh. Lihat tuh, walaupun kadang agak bengkok dikit, tapi panjang banget. Warnanya pun tanpa di tanning sebenarnya ya. Karena ini kan lampu di atas doang nih teman-teman. Ini lampu kok. Itu sinar matahari doang. Nggak pakai lampu. Jadi kalau malam ini gelap. Wah iya. Jadi ini memang indukannya no play kalau kata Ko Henry Leong. Powerful. Ini bengis nih. Jadi kalau di sini kelihatan betina-betinanya juga udah mulai kelihatan ya kayak gini ya. Kayaknya ini betina ya kok ya. Iya. Betina ya, jadi udah pada hamil-hamil semua teman-teman. Ya ini memang kita kalau ngelihat calon indukan kayak begini kita nggak akan menawar, karena memang kita harus beri kesempatan untuk para peternak juga untuk punya kesempatan untuk nabung indukan yang bagus. Kalau nggak nanti kita jual partai ke teman-teman jadinya kurang bagus. Nah teman-teman lihatlah kira-kira indukannya kayak begini nih kalau kita misalnya lagi ambil. Ini lihat ada satu yang warnanya tebel banget, bilangin kacau banget nih. Tuh. Ini kalau ditaruh di akuarium udah beres, tinggal dirapiin aja siripnya tuh. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan dong. Gila gue bilang. Mulut hiu. Iya. Mulut hiu. Mulut hiu sendok. Mulut hiu dijual nggak mulut hiu? Ini ada mulut hiu satu bagus loh. Tuh, Hans. Kok mulut hiu dijual nggak kok? Itu si mulut hiu tuh. Senyum dia. Itu ada mulut hiu satu tuh. Kurang bagus sih. Wih. Itu mulut hiu. Itu. Mati itu tuh kayak. Karena udah merah mulutnya hiu ya. Berapa tuh kok? Nah tuh berapa tuh? Nah, ya udah sambil mereka ini biasanya Coliven agak lama muncul harganya. Kita lihat ikan-ikan lainnya biar dia samahan saja yang ini. Nah, kok sorry, ini kalau yang gede-gede gini pembesaran sendiri juga atau ada ambil sama orang lain? Ada campur sih kok. Campur ya? Sendiri. Oke. Nah ini salah satu ikannya juga yang gede nih teman-teman bisa lihat. Nah ini ikan gede lagi merah. Nggak ada lampu tanning ya?
nggak ada. Jadi apa jadinya nggak di-tanning begini? Bisa jadi. Nggak di tanning. Ini kayak betina loh. Ini nggak di tanning, tapi kayak betina ya kok. Ya, ya kan? Tapi gue udah mulai bisa nih bedain betina jantan nih. Nah jadi kalau dibilang teman-teman bilang katanya betina susah merah dan segala macamnya, ini betinanya nggak di tanning merah sendiri, mati nggak kan? Nah di sini sebenarnya memang kita udah ada 2 incaran yang kepingin kita lihat. Kemarin salah satunya ini. Nah ini ikan memang udah menjadi incaran lumayan lama. Waktu itu memang harganya bukan waktu itu, sampai sekarang sebenarnya memang harganya masih tinggi. Cuman ya kita coba lah, mau lihat gimana lah, bisa nggak. Nah ini tipe-tipe ikan yang badannya lebar banget, susah banget didapetin gitu loh. Kok mau tanya kok, ini kan badan ikannya lebar banget. Ini apakah bisa dapat badan kayak gini dengan pembesaran di akuarium atau harus di kolam? Bisa juga. Mana kok? Ini lebar. Oh iya benar-benar juga ya. Ini lebar. Soalnya selama ini tuh saya ngerasa kalau di tank itu nggak pernah bisa selebar ini gitu loh. Berarti mungkin saya kurang makan ya kalau kayak gitu. Ya. Nah biasanya tuh 20 cm di akuarium kecil dulu, terus apakah akan pindah ke bak fiber, apa langsung 20 cm langsung tempat gede gini aja gitu? Gede gini boleh, asal airnya jangan tinggi-tinggi. Oh dipendekin, Ya, terus dinaikin pelan-pelan. Kurang lebih teorinya sama sih sama yang kita ini. Ya. Nah ini ada 2 yang kita ikat, ini 1, sama ini 1 nih. Ini kemarin udah mau dimasukin kontes juga ya, kalau nggak salah ya. Ini bukan ya? Bukan ya, salah ya? Gue udah, matanya udah mulai rabun. Ini kemarin nggak semerah ini. Sekarang Oh kemarin nggak semerah ini, ya. Ini yang Ronaldo suka ya? Ya, itu. Ini Ronaldo sempat suka sama ikan ini. Sampai sekarang, kemarin sempat drop, ini udah dimerahin lagi. Bukan yang ini tapi yang kita incer. Merah banget. Semuanya merah banget. Oh ini ya? Apa ini? Ini yang nggak ikut bukan? Oh yang nggak ikut. Tapi yang di video itu yang itu ya? Iya. Nah. Iya. Nah ini yang kemarin memang mau diikutin lomba tapi nggak sengaja sisiknya copot nih teman-teman. Jadi masih ada codet sedikit tuh ya. Jadi kita memang berusaha untuk mendapatkan ikan gede juga sih. Cuman nggak tahu nih dapat jodohnya atau enggak. Nah ternyata kalau tanning di sini tuh masih suka, bukan masih suka sih, kebanyakan kayaknya nggak pakai UV. Sampai kadang-kadang lihat air akuariumnya hijau begini. Nah ini jangan ditiru kalau memang nggak jago peliharanya, karena biasanya kalau air hijau itu suka menyerang ke insangnya kok ya. Jadi kalau pelihara kayak gini harus bisa juga ngehandle-nya sampai hijau gini. Kadang-kadang kalau bahayanya tuh insangnya bisa kena, sama biasanya sih setahu aku suka jamuran nih. Nah jamuran, jadi kaget sih iya ya. Kalau kerjanya atau usap, mendingan tanningnya dicabut dulu kok biar nggak kaget kan, sebentar kan, 5-10 menit baru dikerjain. Nah ini ya, jadi cara tanning orang-orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka airnya dari bening banget, ada yang suka hijau, dan teman-teman bisa simpulkan sendiri. Di sini semua udah kita papar. Jadi kali ini kita masih gagal dapet di sini. Sebenarnya ada yang naksir 1 biji di sini. Cuman harganya ya seperti dibilang tadi, memang ya saya ngerti sih kalau memang nyiptain ikan bagus itu memang susah. Jadi sebenarnya kita hargai keputusannya Coliven, sama memang kita hargai sebenarnya harga ikan ini mahal. Cuman untuk kita yang memang gimana ya, kita notabene ini nggak pernah beli ikan jadi sebenarnya. Kalau teman-teman ikutin sejarahnya, kita itu lebih ke arah mencetak ikan. Jadi dari misalnya yang tadi bak itu bahan kayak begini, kita ada pilih, kita groomingin, dan mungkin sampai akhirnya jadinya seperti ini. Nah memang ini prosesnya panjang banget teman-teman. Jadi wajar kalau memang harganya tinggi. Nah ya gitu deh. Nah ini dilemanya sekarang gini kadang-kadang. Karena kita memang dari awal selalu ngomong pokoknya kita pencetak ya. Jadi kita nggak sembarang kerjanya beli ikan jadi, karena kalau kayak gitu sebenarnya seninya agak hilang. Kalau
Kalau misalnya arwana tuh ya sesekali beli jadi boleh lah gitu. Cuman kalau kita manjain diri kita, terus tadinya kita suka nge-grooming, suka seni perawatannya dan segala macem, ya lama-lama maunya kan instan. Manusia kan namanya kan naturalnya instan ya, Nold ya gitu. Jadi kali ini kita untuk ikan yang jadi ini belum kita dilin dulu. Kemungkinan nanti malam kita akan cari ikan bahan yang berukuran segini. Ditunggu aja. Nah ini secara anatomi sebenarnya udah pas buat saya. Mewah banget enggak, dibilang di bawah standar enggak. Semuanya pas-pasan. Bukan semuanya pas-pasan, gimana ya? Semuanya hit. Semua standarnya kena. Menurut saya semua standarnya kena. Ya, belum jodoh. Kita langsung ke bahan hunting lagi. Nah, akhirnya ini udah malam hari, jam 9 malaman. Akhirnya setelah pergi ke sana, ke sini, ke sana, kita kembali ke markas dari Cimeri lagi. Nah, sebenarnya memang tadi kita udah dapat 2 partai yang memang jumlahnya juga tidak sedikit, mencapai hampir 80. Tetapi masih mau beli lagi beberapa, tapi sayangnya di sini sold out semua, sold out. Jadi jadi memang udah nggak ada pilihan. Satu rumah ini semua udah hilang, benar-benar semuanya. Kali ini kita ya tidak diberi kesempatan karena memang terekspor ke negara lain yang mengambilnya memang gila-gilaan. Jadi ya udahlah. Tapi kurang lebih kualitas ikannya kayak begini. Nah, ada sedikit update juga di rumah ini yang cukup unik. Jadi biasanya kita masuk di depan sofa kita ini, kita biasanya bisa duduk-duduk sambil nonton TV, sambil karaokean. Sekarang TV-nya kita udah nggak ada, guys. Jadi biasanya kita selalu santai di sini ngeliat TV kan. Kadang kita Netflix, kadang kita YouTube, kadang kita apa. Sekarang dijadiin uang juga. Jadi uang kenapa kan? Karena udah sold out lagi. Jadi kadang-kadang kita nggak penting juga lah nonton TV ya, yang penting kita berkarya aja. Ini akuariumnya yang ditambahin ukuran 3 kali 1 kali 80, bener nggak? Benar. Nah ini bakal ada ikan-ikan ukuran 40 cm nantinya ya, 35 cm sampai 40 cm. Jadi ikutin terus, jangan sampai nanti kita nggak dapet ikannya. Bener nggak sih? Bakal ada 35-40 kan? Dari sini. Oke. Sama kalau belum sold dah. Sama ada satu ikan lagi. Kemarin kita dapat. Ini kemarin memang dari sebelum datang udah ngomong nih sama si Arnold. Ini mirip banget sama ikannya Arnold nih yang namanya Akane dulu. Dan memang ternyata memang mirip. Banget. Ikannya agak galak. Nggak bisa diem. Overall semua dapat nice spec, mungkin bisa dicoba lah untuk peruntukan boleh lah. Nah jadi hari ini kita baru dapat ikan kecil sama satu ikan ini doang. Ya gitulah, dalam mencari ikan harus sabar, pelan-pelan, nggak boleh nafsu. Tadi kita udah bener-bener pingin tuh sebenarnya ikan yang gede itu, tapi harganya ya di atas ratusan juta lah pokoknya ininya. Jadinya masih bernego-nego ya kan? Masih nego-nego, nanti kita kalau ada rezekinya pasti bawa pulang. Hari ini cukup segitu dulu kali ya, kita istirahat. Kita bakal lanjut lagi tapi pasti bakal lanjut lagi dong, karena sampai besok. Hari ini kita memang datang agak sorean, jadi ya kurang lebih aktivitas kita kayak gitu. Besok pasti akan ada ikan-ikan yang lebih camik-camik. Kondisinya besok mungkin akan ada ikan yang memang available untuk dipasarkan di
market. Nah itu ukurannya udah 40 cm ke atas, jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan. Pastinya teman-teman kalau mau dapetin koleksi-koleksi yang bagus, ini adalah saatnya karena masih available, nggak sold out semua kayak gini. Selodot ya. Oke, terima kasih untuk karena udah nonton saya. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.